Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mempresentasikan sebuah asesmen lembaga teknologi keuangan week 10 dengan tema Financial Technology yaitu GoPay. Dengan anggota yaitu Danis Rohman Muhammad, Muhammad Dafa Daniansyah, Muhammad Raihan, Gilang Raka, dan juga Dimas Agus Prasetyo. Dimulai dari pengenalan financial technology atau disingkat sebagai fintech, merupakan sebuah inovasi dalam layanan keuangan yang menggabungkan teknologi dengan sektor finansial untuk menciptakan solusi yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Di Indonesia, fintech telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan banyaknya perusahaan yang menawarkan layanan pembayaran digital, pinjaman online, investasi, hingga pengelolaan keuangan. Dari gambar tersebut bisa dilihat yaitu contoh dari fintech yaitu GoPay, Dana, dan juga OVO. Dan untuk definisi dari GoPay, GoPay itu merupakan salah satu produk fintech terkemuka di Indonesia yang diinisiasi oleh Gojek yang mulai beroperasi sejak tahun 2016. Perusahaan layanan transportasi online yang kini telah berkembang menjadi aplikasi super atau super app. Awalnya, GoPay hanya berfungsi sebagai metode pembayaran untuk layanan di aplikasi Gojek, seperti ojek online, pengantaran makanan, dan lain-lain. Namun, seiring perkembangan, GoPay kini menjadi platform pembayaran digital yang luas dengan berbagai fitur yang bermanfaat bagi pengguna. Pada gambar tersebut juga bisa dilihat contoh desain dari aplikasi GoPay itu tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur GoPay. Di sini untuk fitur-fitur GoPay sendiri, yang pertama ada yang namanya pembayaran digital. Dengan GoPay, pengguna dapat melakukan pembayaran di berbagai merchant, baik online maupun offline, dan tanpa menggunakan uang tunai. Pengguna hanya perlu memindai kode QR atau mengonfirmasi pembayaran melalui aplikasi GoPay. Hal ini sangat memudahkan transaksi, terutama di masa pandemi di mana transaksi non-tunai menjamin pilihan utama. Yang kedua juga di sini GoPay menyediakan GoPay Later ya. Selain pembayaran digital, GoPay juga menawarkan fitur-fitur cicilan tanpa kartu kredit, yaitu GoPay Later. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayar di akhir bulan. GoPay Later sendiri memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengatur pengeluaran dan pembayaran sesuai dengan kemampuan mereka. Terus di sini fitur-fitur GoPay selanjutnya, yang pertama ada pengisian dan penarikan dana. Pengisian dan penarikan dana, pengguna dapat dengan mudah mengisi saldo GoPay melalui berbagai metode seperti transfer bank, minimarket, atau bahkan melalui pengemudi Gojek. Selain itu, pengguna juga dapat menarik saldo GoPay ke rekening bank, memberikan kemudahan akses ke dana kapan saja. Yang kedua juga di sini ada transfer antar pengguna. GoPay juga memungkinkan transfer dana antar pengguna dengan cepat dan mudah. Fitur ini juga memudahkan proses pengiriman uang ke teman ataupun keluarga tanpa harus menggunakan bank. Terus di sini ada fitur-fitur GoPay yang lainnya seperti split bill. Fitur ini memudahkan pengguna untuk membagi tagihan secara otomatis saat makan bersama atau melakukan pengeluaran kelompok lainnya. Dengan teknologi AI dan UCR, pengguna dapat memfoto struk untuk membagi nominal secara otomatis dan mengirimkan notifikasi tagihan kepada teman melalui aplikasi ataupun WhatsApp. Yang terakhir, untuk fitur GoPay sendiri menyediakan keamanan berlapis. GoPay memiliki sistem keamanan yang kuat dengan fitur verifikasi biometrik PIN dan jaminan saldo kembali jika terjadi aktivitas yang mencurigakan. Hal ini memastikan transaksi lebih aman dan terlindungi.
Selanjutnya, ada manfaat GoPay dalam ekosistem fintech Indonesia. GoPay memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama untuk masyarakat yang belum memiliki akses perbankan atau unbanked. Dengan fitur-fitur yang mudah diakses dan kemudahan dalam transaksi, GoPay membantu mempercepat adaptasi teknologi finansial di kalangan masyarakat. Selain itu, GoPay juga turut mendorong pelaku UMKM untuk beralih ke pembayaran digital, sehingga mereka dapat mencapai konsumen yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi bisnis mereka. Hal ini turut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian digital Indonesia. Dan kita bisa lihat contoh foto kanan di bawah itu yang digunakan untuk UMKM menyediakan QRIS yang bisa dibayar menggunakan GoPay. Lalu GoPay juga memberikan beberapa keuntungan lain, antara lain yang pertama, transaksi yang lebih aman dan transparan. Dan yang kedua, dengan GoPay, transaksi menjadi lebih aman karena mengurangi kebutuhan uang tunai yang rentan terhadap kehilangan atau pencurian. Selain itu, catatan transaksi digital yang transparan memudahkan pengguna untuk melacak pengeluaran dan pemasukan, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Lalu yang ketiga, GoPay tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menawarkan akses ke berbagai layanan keuangan seperti asuransi, pinjaman, dan investasi. Lalu keempat, yang terakhir, karena terintegrasi dalam aplikasi Gojek, GoPay mempermudah pengguna dalam melakukan pembayaran untuk berbagai layanan di dalam ekosistem Gojek, seperti GoRide, GoFood, dan juga GoSend. Oke, di slide ini saya ingin menjelaskan tantangan dan peluang dari perusahaan GoPay. Yang pertama, tantangannya itu adalah persaingan ketat di sektor fintech. Industri fintech di Indonesia saat ini sangat kompetitif dengan banyaknya pemain dompet digital seperti OVO, Dana, dan ShopeePay. Masing-masing memiliki strategi unik untuk menarik dan mempertahankan pengguna, mulai dari program cashback, diskon eksklusif, hingga kerjasama dengan berbagai merchant dan platform e-commerce. ShopeePay misalnya, memanfaatkan ekosistem e-commerce Shopee untuk mendorong pengguna dompet digital mereka. Sementara, OVO terintegrasi dengan platform Grab dan berbagai pusat perbelanjaan besar di Indonesia. Selain itu, pesaing seperti Dana juga fokus pada keamanan dan kemudahan penggunaan dengan fitur seperti QRIS yang memungkinkan pembayaran lintas platform. Hal ini memaksa GoPay untuk terus berinovasi dan menawarkan fitur-fitur baru seperti Split Bill dan GoPay Later untuk tetap relevan dan menarik bagi pengguna. Namun, dalam upaya meningkatkan daya saing, GoPay perlu mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk riset pasar, pengembangan produk, dan pemasaran yang pada akhirnya bisa mempengaruhi margin keuntungan. Yang kedua, ada keamanan dan perlindungan data pengguna. Di tengah meningkatnya adopsi layanan digital, isu keamanan menjadi sangat krusial. Ancaman siber seperti phishing, malware, dan serangan DDoS dapat membahayakan data pengguna. Kasus kebocoran data yang melibatkan perusahaan fintech bisa merusak reputasi merek secara signifikan dan mengurangi kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, GoPay perlu terus berinvestasi dalam teknologi keamanan seperti enkripsi data, sistem autentikasi berlapis atau misalnya verifikasi biometrik, serta fitur deteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis. Selain itu, regulasi terkait perlindungan data seperti UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang diberlakukan di Indonesia menuntut perusahaan untuk mematuhi standar ketat dalam mengelola data pengguna. Kegagalan dalam mematuhi regulasi ini dapat berujung pada sanksi hukum, denda besar, dan kerugian reputasi yang sulit dipulihkan. Yang ketiga, ada ketidakpastian peraturan. Industri fintech di Indonesia berada di bawah pengawasan ketat dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kebijakan yang terus berubah dan sering diperbarui, seperti aturan terkait biaya transfer antar bank, batas maksimal saldo, dan ketentuan layanan pay later, dapat mempengaruhi operasi dan strategi bisnis GoPay. Misalnya,
Keputusan pemerintah untuk mengatur biaya transaksi kris dapat mempengaruhi margin keuntungan bagi penyedia layanan dompet digital. Selain itu, munculnya peraturan baru yang mengharuskan perusahaan fintech meningkatkan modal atau menyediakan cadangan likuiditas untuk menjamin keamanan transaksi bisa meningkatkan biaya operasional. Hal ini membuat perusahaan seperti GoPay perlu terus beradaptasi, memantau regulasi yang berlaku, dan memastikan kepatuhan yang ketat. Proses ini tidak hanya memerlukan sumber daya tambahan, tetapi juga mengurangi fleksibilitas dalam pengembangan produk baru dan ekspansi bisnis. Kesimpulannya, persaingan di sektor fintech, tantangan keamanan, dan ketidakpastian peraturan menuntut GoPay untuk terus berinovasi, berinvestasi dalam keamanan, serta beradaptasi dengan cepat terhadap regulasi yang dinamis agar tetap kompetitif dan terpercaya di mata pengguna. Nah, untuk slide selanjutnya adalah peluang dari perusahaan GoPay. Yang pertama ada ekosistem terintegrasi dengan Gojek. Keunggulan utama GoPay adalah posisinya sebagai bagian integral dari ekosistem Gojek, salah satu super app terbesar di Asia Tenggara. Gojek menawarkan berbagai layanan seperti transportasi online atau GoRide dan GoCar, pengiriman makanan, GoFood, logistik, GoSend, hingga jasa kebersihan dan perawatan rumah, GoClean. Keberadaan GoPay sebagai metode pembayaran utama dalam aplikasi Gojek menciptakan jaringan transaksi yang sangat luas dan meningkatkan frekuensi pengguna GoPay dalam kehidupan sehari-hari pengguna. Selain itu, integrasi ini memungkinkan GoPay untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus saat bertransaksi. Misalnya, pengguna bisa dengan mudah menggunakan saldo GoPay untuk membayar ongkos transportasi atau makanan dengan hanya beberapa klik. Keunggulan lainnya adalah GoPay sering memberikan diskon atau cashback untuk layanan di dalam ekosistem Gojek, yang mendorong loyalitas pengguna. Integrasi ini juga memberikan GoPay akses ke data pengguna Gojek yang bisa dimanfaatkan untuk personalisasi penawaran dan inovasi layanan. Yang kedua ada meningkatnya adopsi pembayaran digital. Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi pembayaran digital di Indonesia. Masyarakat kini lebih memilih metode pembayaran non-tunai, baik untuk transaksi online maupun offline. Tren ini didorong oleh preferensi terhadap kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang ditawarkan oleh dompet digital seperti GoPay. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui gerakan nasional non-tunai dengan pengenalan KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard turut mendukung penggunaan pembayaran digital, sehingga semakin banyak merchant yang menerima pembayaran melalui GoPay. Dengan semakin banyaknya pengguna yang beralih ke pembayaran digital, GoPay memilih peluang besar untuk terus mengembang basis pengguna dan memperluas jangkauan layanan. Selain itu, fitur-fitur seperti GoPay Later dan GoPay Pinjam memberikan fleksibilitas finansial bagi pengguna, memperkuat peran GoPay dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, baik di kota besar maupun di daerah yang akses perbankannya terbatas. Yang ketiga ada inovasi produk dan diversifikasi layanan keuangan. GoPay terus berinovasi dan memperkenalkan berbagai fitur baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin beragam. Salah satu inovasi yang berhasil menarik perhatian adalah GoPay Later, sebuah layanan pay later yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi dan membayarnya pada akhir bulan. Fitur ini sangat diminati oleh pengguna yang ingin mendapatkan fleksibilitas finansial dalam berbelanja. Selain itu, GoPay juga meluncurkan GoPay Pinjam, sebuah fitur pinjaman mikro yang menawarkan dana tunai dengan persetujuan cepat dan suku bunga yang kompetitif. Diversifikasi layanan GoPay juga mencakupi integrasi dengan produk perbankan melalui kerjasama dengan Bank Jago, yang memungkinkan pengguna untuk membuka tabungan digital langsung dari aplikasi Gojek. Langkah ini menunjukkan bahwa GoPay berupaya untuk menjadi lebih sekedar dompet digital, tapi juga sebagai platform layanan keuangan lengkap yang meliputi tabungan, pinjaman, dan investasi. Dengan fokus pada diversifikasi produk, GoPay dapat menarik lebih banyak pengguna dari berbagai segmen pasar dan meningkatkan penetrasi layanan keuangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ekosistem yang terintegrasi, adopsi pembayaran digital yang meningkat, serta inovasi diversifikasi produk menjadi faktor penting yang mendukung pertumbuhan GoPay di pasar fintech yang semakin kompetitif. Nah, pada kesimpulannya, sebagai bagian dari ekosistem fintech di Indonesia, GoPay telah membawa banyak perubahan positif dalam cara masyarakat melakukan transaksi keuangan.
memudahkan akses dan menciptakan pengalaman transaksi yang lebih aman dan juga nyaman. Dengan terus menghadirkan inovasi serta fitur yang relevan, GoPay berpotensi untuk semakin memajukan inklusi keuangan di Indonesia, memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank tradisional. Kehadirannya juga mendorong transformasi digital dalam ekonomi lokal, serta menginspirasi inovasi lebih lanjut dalam sektor fintech yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan mengenai fintech dan peran GoPay sebagai salah satu inovasi teknologi keuangan di Indonesia. Kita telah melihat bagaimana fintech tidak hanya mempermudah akses ke layanan keuangan, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan mengubah cara kita melakukan transaksi sehari-hari. GoPay sebagai bagian dari ekosistem fintech telah membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi solusi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembayaran hingga pengelolaan keuangan. Kami berharap informasi ini dapat memberikan wawasan baru serta inspirasi untuk memahami pentingnya perkembangan teknologi keuangan dalam kehidupan kita untuk sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk mengikuti presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.